Cinggue anyang, kita lanjut lagi ke pelajaran Bulgyucik. Sekarang aku mau bahas tentang Bulgyucik D. Diket. Bulgyucik tidak beraturan berarti D ini, yang berakhiran D ini itu ada rumusnya sendiri. Jadi D ini di sini berubah jadi R. Tuh kan. Bulgyucik D. Rumusnya apa? Rumusnya adalah D-nya berubah jadi R. Nah, contohnya aja langsung ada deda. Deda ini mau aku rubah ke bentuk informal. Informal. Nah, informal kalian tahu rumusnya lah ya. Nah, kan D-nya dihilangkan. Jadinya ingat kalau D ini berubah jadi R. Jadinya bukan det, tapi del. Nah, di sini berakhiran vokal apa? E. Berarti tambahannya O. Yuk, jadinya deroyo. Goda. Berjalan, D-nya dihilangkan, jadinya go. Ingat, D-nya ini berubah jadi R. Jadinya kayak gini. Nah di sini ada vokal apa? Vokal O samping. Kalau O samping berarti tambahannya O, yo. Jadinya goroyo. Muda. Ini bertanya, D-nya dihilangkan, yang tersisa mu. Nah, D-nya ini berubah jadi R. Di sini berakhiran vokal U, berarti tambahannya O, yo. Jadinya muroyo. Ini deroyo, goroyo, muroyo. Deroyo mendengar, goroyo berjalan, muroyo bertanya. Nah, terus kalau misalkan nih dirubah ke bentuk bisa. Bisa berarti rumusnya apa? Su isoyo untuk konsonan, real su isoyo untuk vokal. Kita rubah dedak mendengar ini jadi bisa mendengar. Jadinya gimana? Dedak, D-nya hilang, jadinya kayak gini kan. D-nya berubah jadi R. Nah, jadinya del. Berakhiran konsonan R. R ini kan konsonan. Berarti kalau misalkan berakhiran konsonan, tambahnya el suisoyo. Jadinya tulis aja langsung. El su iso yo. Derel su isoyo bisa mendengar. Terus yang ini goda. D-nya hilang. Sisanya god. Ingat, D-nya ini diganti R. Jadinya gol. Berakhiran konsonan R. Konsonan tambahannya el su isoyo. El su isoyo. Jadinya gorel su isoyo. Lagi muda. D-nya hilang, yang tersisa mud. Ingat, D rumusnya diganti R. D-nya kita ganti R. R ini konsonan. Konsonan tambahannya el su isoyo. Tulis el su isoyo. Jadinya derel su isoyo bisa mendengar, gorel su isoyo bisa berjalan, murel su isoyo bisa bertanya. Next kita ke gyucik D. Jadi gyucik D adalah gyucik berarti kan beraturan. Berarti D-nya tetap D, ya. Mereka tuh beraturan, manut gitu loh. Jadi mereka tuh nggak bikin rumus sendiri. Kalau yang gyucik itu mereka manut, nggak bikin rumus sendiri. Sedangkan yang parabol gyucik ini, tidak beraturan ini, mereka bikin rumus sendiri. Nah, jadi ada gyuciknya kalau yang D ini. Gyuciknya apa?
Biar nggak tegang, kita lintingin bajunya dulu, tarik nafas, buang. Gimana? Pusing nggak sih belajar Bulgujik? Lumayan, cuman kalau misalkan Bulgujik itu sekarang menurut aku asik, tapi dulu pas lagi aku nggak tahu apa-apa sama sekali tentang Bulgujik, itu tuh pusingnya 7 keliling kayak, "Oh my god, ini B jadi U, ini D jadi R, ini R jadi ilang, R ketemu E, R ketemu NBS, apalah apalah gitulah ya." Kayak meletus, ini mau meletus ya di kepala ya. Tapi yang kalian harus ingat adalah kalau misalkan kalian udah merasuk ke dalam Bulgujik ini, sama Gyujik ini tuh bakalan jadi pelajaran paling asik sedunia. Enggak gitu, bukan gitu. Ini adalah, apa ya, biar kalian tahu kalau misalkan kalian udah bisa tentang Bulgujik ini tuh asik banget pelajarannya, kayak, wah menantang ya, menantang adrenalin gitu loh. Jadi next tadi kita mau apa tadi? Kita mau bahas yang Gyujik D, yang beraturan ya ini ya, berarti yang manut-manut aja ya. Gyujik D, ini ada dadah, dadah. Namanya juga Gyujik beraturan, berarti tetap dong ya. Berarti ini manut dong ya. Kalau misalkan dirubah ke informal, bada, tersisa, bad. Untuk yang Gyujik, yang D tetap D, nggak usah diganti-ganti jadi R, karena ini namanya Gyujik, beraturan. Berarti dia itu manut, manut sama aturan, nggak dirubah-rubah. Kalau Bulgyujik kan berarti dirubah-rubah. Jadi emang mereka itu nggak manut, para Bulgyujik itu nggak manut. Jadi mereka itu punya rumus sendiri, rumusnya sendiri-sendiri. Sedangkan yang Gyujik ini manut ke rumus dasarnya, rumus aturannya. Manut. Jadi mereka tuh nggak berubah-berubah, anteng gitu ya. Ini danya hilang, D-nya tetep D, karena mereka manut. Jadinya ya, bad. Berakhiran vokal apa ini? A. Kalau misalkan berakhiran vokal A, kita mau rubah ke bentuk informal, jadinya tambahannya a, yo. Jadinya ba, da, yo. Tetep karena manut. Artinya menerima. Dada kita rubah ke bentuk informal, danya hilang, jadinya tersisa dad. Dan ini berakhiran vokal A. Kalau misalkan berakhiran vokal A, berarti tambahannya A, yo. Jadinya dadayo, menutup, kan, pinter. Jadi yang namanya Gyujik ini beraturan mau kita ganti ke rumus bisa, tidak bisa, akan, atau apa yang lain, mereka tetap D. Contohnya nih, misal aku mau rubah ke bisa, bisa, jangan bisa terus lah ya. Aku merubah ke seolah, seo untuk vokal, e, seo untuk konsonan. Contohnya ini badak menerima. Mau aku rubah ke terimalah, danya dihilangkan, tersisa bad. Bad ini berakhiran konsonan, D. Kalau konsonan tambahannya seo. Kita tulis aja se, yo. Jadinya bade seo. Terimalah, terimalah lagu ini dari orang biasa. Tapi cintaku padamu luar biasa. Ya, lagi dada. Tutuplah dada. Danya dihilangkan jadinya dad. Dad ini berakhiran konsonan D. Kalau konsonan tambahannya seo. Tulis aja seo. Dadeseo, tutuplah badeseo, terimalah. Yang Gyujik emang paham. Yang Gyujik, ya nggak ada perubahan. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan, oke? Jadi bye dulu. Bukan bye ada Bulgyujik lagi selanjutnya mah. Masih ada satu Bulgyujik, yaitu S. Jadi kita bakalan bahas tentang Bulgyujik S. Nah, Bulgyujik S berarti yang belakangnya S itu ada rumusnya sendiri. Nah, rumusnya adalah kalau misalkan yang berakhiran S itu S-nya hilang, tapi tetap dianggap ada, cuman gak ada di tulisan. Lah,
Dah, aku juga bingung kalau misalkan aku ngomong, kita tulis aja ya. Bul Q Cik S. Nih, S. Ya, ada triknya. Kalau misalkan aku ngapalin S, ini tuh aku tuh hafalnya setan. Karena apa? Karena ya mirip gitu loh. Ada, tapi nggak ada, tapi nggak terlihat gitu. Sebenarnya ada, tapi nggak terlihat. Lah gimana sih? Contohnya gini, misal ada kosakata cita, cita. Kan ini ada S nih, S. Kita mau rubah ke bentuk informal. Kalau bentuk informal kan berarti J. S-nya tuh hilang loh, nggak usah ditulis, hilang. Nah, ini kan J. Kalau misalkan berakhiran I, berarti tambahannya O, yuk, un. Misal aku mau nulis karena membangun. Karena kan rumusnya kayak gini. Nika berarti untuk vokal, kalau nika untuk konsonan. Kalau yang ini dirubah ke informal ya tadi. Terus yang cita ini kalian mau ganti ke nika-nika. Jadi karena membangun, bahasa Koreanya apa? Jadi kayak gini, kan ini danya dihilangkan. Jadinya kan jit. Tapi rumus S ini, S-nya tuh hilang. Jadinya ji. Nah, kan ini hilang nih. Nah, ji ini berakhiran vokal apa konsonan yang kalian lihat? Berakhiran I kan? I kan vokal. Berarti harusnya tambahnya ini. Tapi, tapi yang kalian lihat kan J kan, berakhiran vokal I, tapi yang aslinya ini tuh di bawah itu ada S, masih ada S, tapi tidak terlihat. Jadi ini itu dianggapnya berakhiran konsonan, karena sebenarnya di bawah I ini ada S, tapi tidak terlihat. Paham? Jadinya ini itu berakhiran konsonan karena ada S, tapi S-nya tidak terlihat. Emang sengaja nggak terlihat kayak gitu. Aku juga nggak tahu siapa yang bikin bahasa Koreanya, ya. Jadi kayak gitu rumusnya. Ini sebenarnya ada S tapi nggak tertulis, nggak terlihat, nggak tertulis. Maka dari itu karena di sini ada S tapi nggak terlihat, berakhiran konsonan jadinya. Jadinya itu bukan jinika, bukan, tapi nika, jienika, karena membangun. Ini pakainya yang enika untuk konsonan, karena di sini tuh sebenarnya ada S, tapi S-nya itu nggak terlihat. Maka dari itu, tadi aku bilang, aku sering kaitin rumus ini dengan setan atau hantu ya. Dia ada, tapi tidak terlihat. Kayak gitu. Oke, contoh yang kedua deh. Nata. Nata itu sembuh. Danya hilang. Kita mau ke informal. Nah, rumus S apa? S-nya hilang. S-nya hilang nih. S-nya hilang. Nah, karena ini kan na. Berakhiran vokal A. Berarti tambahannya A. Yo, ini yang informal. Kalau yang nika-nika, berarti kan karena sembuh misal. Karena sembuh. Danya hilang, S-nya juga hilang. Jadinya kan A. Nak kayak gini. Nak kayak gini. Tapi ini itu bukan berakhiran vokal. Bukan kayak gini jadinya. Bukan kayak gini. Bukan tambahannya nikah. Bukan. Ini tuh salah. Karena di sini tuh ada S. Tapi S-nya nggak terlihat, tidak tertulis. Ya, maka dari itu karena di sini di bawah ada S, jadi tambahannya enika, masuknya yang konsonan e, ni, ka. Karena di sini sebenarnya ada S, tapi tidak terlihat, tidak tertulis. Paham? Jadinya naenika. Karena sembuh. Aku kasih kosakata, nanti kalian bikin sendiri jawabannya, oke? Nanti tinggal kalian pause. Ini
Soalnya kalian tolong rubah ke bentuk informal sama karena ya. Nanti aku tulis jawabannya di sini. Ini jawabannya, silakan kalian cek jawaban kalian sama jawabanku. Kalau misalkan jawaban kalian ada yang beda sama jawabanku, kalian bisa tanyakan di kolom komentar, oke? Tentang bulgucik ya. Akhirnya sudah selesai tentang bulgucik ya. Jadi, kesimpulannya adalah bahasa Korea itu mudah, oke? Ya, mudah ya. Kalian jangan lupa belajar, harus selalu belajar, oke? Jangan lupa belajar ya, yang pinter, oke? Bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe.